hati jangan pernah ngomong gue punya barang termurah. Itu bikin orang nggak punya pride, nggak punya value. Ih, pakai barang termurah dong. Ini mindset. Nah, psikologi itu. Halo Des, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini gue kedatangan sosok seorang pembisnis, bisa dibilang pembisnis ya? Pembisnis semoga lah ya. Di usia muda ini, gue sedikit mungkin gue followers dia, dan gue mengetahui ya keseharian dia kayak gimana dan tertarik untuk di up perbisnisan dia gitu ya. Pertama kali mungkin bisa diperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama gue Iva, Maulidah Hanifa. Jadi gue umur baru mau masuk 24, sekarang 23 tahun. Oh, 23. Sekarang 23, baru masuk 24 dan sekarang udah lulus kuliah. Lulus kuliah itu jurusan apa? Jurusan psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Psikolog lah ya. Psikologi lah ya. Boleh. Yang enak gue manggil Mbak. Jangan, Iva aja. Nama aja. Kita jauh nih umurnya. Pakai masker ya, soalnya lagi protokol COVID. Tapi kita tetap jaga jarak ya, physical distancing. Oke. Mungkin pertama ada beberapa pertanyaan nih yang bakal gue tanyain kepada Ipa. Sekarang itu sibuk apa sih kalau boleh tahu? Sekarang setelah lulus, sebenarnya jadi sebelum lulus, gue itu dari kuliah itu udah mulai kerja. Baru lulus? Dari semester 4 gue udah kerja. Berarti selama masih kuliah itu udah kerja? Gue freelancer di salah satu produk kecantikan, Wardah. Kalau kalian pakai Wardah ya. Gue salah satu freelancer di sana. Gue membuat acara-acara fashion. Di sana gue banyak belajar tentang relasi terhadap orang lain. Sampai akhirnya gue dari semester 4 sampai gue semester 8. Gue tadinya iseng-iseng, tapi alhamdulillah di situ bikin gue kenal sama orang-orang influencer yang bisa mendukung mimpi gue, salah satunya punya bisnis. Bisnis ya, kita ngomongin bisnis nih. Iya. Sekarang itu Iva lagi bisnis apa itu? Jadi gue bikin dari dulu. Boleh dari pertama. Sebenarnya dari dulu udah seneng jualan. Pertama kali jualan tidak dengan merek, yaitu dengan jual reseller. Orang punya apa, gue jual. Karena apa yang misalnya gue pakai, orang nanya, lo beli di mana? Gue selalu jawab gue jual. Padahal itu gue nggak jual. Jadi di situ ketertarikan gue kayak, kok kayaknya gue ini ya bisa mengajak orang untuk membeli apa yang gue pakai ya, gitu loh. Dari situ gue ngerasa kayaknya gue cocok nih ngejual-jual gitu kan. Ada bakat lah ya, gitu. Ya akhirnya gue pertama kali jual gelang Bali gitu. Gue ngambil dari Bali. Mungkin dari yang rendah lah ya. Yang dari sana harganya cuma 3.000, gue di sini jual 5.000. Tapi omsetnya langsung lumayan gede, jutaan gitu ya. Mungkin dari awal itu jadi tertarik buat ngembangin lagi gitu. Iya, tapi gue dari awal memang niatnya pengen punya bisnis itu bukan cari cuan sih. Maksudnya cuan tuh setiap orang pasti punya. Pasti kepengen orang tuh kerja apapun pasti nyari cuan gitu. Tapi tujuan utama gue ini adalah membuka lapangan pekerjaan, karena gue tahu di Indonesia sendiri nggak gampang cari kerja. Betul. Banyak juga yang orang terbatas karena pendidikan, ya kan? Apalagi maksudnya di Indonesia nih nggak semuanya kuliah gitu kan, dan banyak banget perusahaan yang mewajibkan kuliah gitu. Masa sih orang kuliah doang yang boleh bahagia dan boleh kaya? Nggak adil kan? Betul. Jadi gue berpikir kayaknya gue pengen nih mensejahterakan banyak orang. Dan bermanfaat buat orang lain. Gue pengen bikin bisnis. Rada tinggi sih mimpinya, tapi kalau pendek ya bukan mimpi namanya ya. Berarti udah sekitar berapa tahun ya? Gue itu berarti kalau punya bisnis asal-asalan itu gue sekitar 3 tahun. 3 tahun? Tapi gue udah punya brand sekarang, alhamdulillah. Berarti itu selain tadi kan udah jelasin kayak awalnya itu gelang, bisnis jual gelang. Sekarang itu apa aja gitu yang udah dijalanin gitu? Jadi pertama gue ini sekarang masih reseller air lemon untuk kesehatan.
Oh, lemon. Lemon shot ya. Terus itu karena gue minum sendiri, jadi gue kayak orang diet banyak kan? Iya, semua berawal dari diri. Nah, dari diri sendiri. Ya, jadi gue nggak akan jual barang yang nggak gue suka. Iya, Terus yang kedua gue berjalan di bidang fashion. Fashion itu apa? Fashionnya ada kerudung, ada baju dan ada celana, gitulah pokoknya satu set bajunya perempuan lah gitu. Iya. Jadi gue bergerak di fashion wanita. Khusus wanita. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih itu fashion menurut lu? Gue fashion itu kalau menurut gue karakter diri sendiri ini ya. Jadi gue ini menjual barang yang memang masuk sama diri gue. Misalnya gue bukan anak hypebeast gitu ya. Terus gue jual barang hypebeast. Itu bikin gue nggak bisa mendeskripsikan apa yang gue jual, kekurangan kelebihan yang gue jual. Gue nggak bisa mendalami apapun tentang yang nggak gue tahu, kayak hypebeast gitu misalnya ya. Tapi gue tipe yang girly banget nih, orangnya suka banget nih pakai baju kayak cewek-cewekan. Terus gue sukanya yang kayak emang lebih banyak dipakai sama perempuan-perempuan yang nggak hypebeast misalnya gitu kan. Jadi gue jual kayak gitu. Nih contohnya kemeja ini. Nah gue kan kuliah ya. Terus gue juga misalnya teman-teman gue pada ngantor gitu kan. Jadi gue bikinlah kemeja yang comfy kayak gini gitu dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi orang bisa beli produk gue. Ya kenapa gue jual ya karena menurut gue ini bahannya nyaman banget terus enak. Jadi gue bisa mendeskripsikan sendiri. Terus kayak kerudung, ini gue juga kerudung gue sendiri. Oh ini produk gue sendiri? Iya ini produk gue sendiri. Oke, nanti pemirsa ada linknya. Ada linknya, harus dibeli ya biar mendukung produk lokal. Jadi gue kan psikolog, maksudnya lulusan psikologi ya. Dibilang bisa ngegambar baju enggak? Dibilang ngerti jahit enggak? Dibilang bisa ngedesain kerudung juga enggak. Tapi gue ngambil waktu itu gue pernah baca sebuah quotes. Kalau lo mau punya restoran, lo nggak mesti jadi koki. Sama kayak gue mau punya brand baju bisnis, nggak mesti gue yang desainer kayak gitu. Jadi yang penting lo tekun sama apa yang lo ambil aja gitu. Oke. Dan gue mau tanya nih, namanya awal seorang buat usaha gitu. Pertama kali itu target pasar lu itu ke teman-teman atau gimana? Pasti kan lu mikir, gue baru mulai usaha nih, gue belum punya link, belum punya apa. Yang lu pikirin itu target utama lu itu siapa? Iya. Pertama gue bersyukurnya, gue ini berpikir mungkin satu langkah lebih kejauhan daripada anak-anak umuran gue. Mungkin anak umuran gue kalau kuliah aja santai. Kalau gue kuliah sibuk nyari link, sibuk nyari teman yang nanti bisa nge-influence dan ngebantu gue gitu. Terus jadi nanti gue kayak masarin, lo mau cobain baju gue nggak? Gue boleh nggak ngirimin lo baju? Nanti kritik dan saran tolong dong dikasih ke gue gitu. Jadi mulai dari teman-teman sendiri. Tapi rata-rata teman support ya? Support. Teman tuh support. Tapi ada beberapa yang mungkin ngelihat kita bikin bisnis, dia juga ikut bikin brand. Gitu. Bagus sih ya. Malah bagus. Makanya kalau mau bisnis niatnya jangan iri dengki dulu deh. Ntar kalau ada orang yang kepengen kayak kita jadi sebel gitu. Jadi gue kayak emang dari temen pure. Ya udah nih lo cobain barang gue, udah mulai dari situ mulai testimoni gitu. Oke. Gini, kita kan di negara kita lagi ada pandemi kayak gini nih. Iya. Pengaruh nggak sih? Omset lu? Ngaruh banget. Di pandemi awal, kita pandemi masuk Februari ya. Maret awal. Februari ke Maret gue 0 pembelian. Apa? 0 pembelian, 0 rupiah omset gue. Waduh. 0 rupiah. Gue lebih fokus ke sosial. Gue menggunakan Instagram gue bukan buat jualan gue dulu, karena gue lagi ikut berduka sama negara kita, dunia lah ya yang lagi pandemi. Jadi kalau dibilang ada pengaruhnya, ada banget gitu. Tapi gue tau lah misalnya roda ini berputar. Gue udah pernah dapat untung sebaik-baiknya, pasti pun gue pernah ngerasain rugi gitu. Jadi di saat si COVID pandemi ini datang, gue lagi dikasih tahu sama Allah, lo istirahat dulu ya, rezeki lo buat orang lain dulu. Kayak gitu. Jadi gue ngerasain adil gitu loh. Jadi pas di saat COVID mulai, gue nggak usah jualan. Jadi ini sebenarnya kunci buat orang-orang yang ngerasa, aduh gue rugi nih gini. Ya udah, kalau emang lo ngerasa dagangan lo lagi nggak bisa laku gitu, lo stop produksi dulu. Stop produksi, tapi lo tetap jualin yang masih ada nih. Jangan lo tetap produksi, tapi barang lo yang ini juga masih banyak. Itu bikin lo
hancur banget, namanya cash flow. Jadi lu ngejaga cash flow. Jadi kalau misalnya bisa bilang jangan sampai lu punya utang. Iya. Gitu. Jadi gue kayak gitu. Jadi barang gue sebenarnya masih banyak. Di rumah masih banyak kemarin. Si kemeja ini. Jadi gue kemarin targetnya malah kayak ini pasti laku banget nih. Qadarullah, Allah yang memberikan hendak, tiba-tiba pandemi datang. Ini numpuk. Gitu. Uang gue beku lah di situ ya kan, yang harusnya gue udah dapat untung taunya uang beku. Kita diajarin buat ya udah sabar ikhlas. Pandemi sebulan, gue nggak bisa diem nih. Udah kayaknya udah banyak strategi karena gue lihat orang sekitar gue bisnis udah mulai gerak lagi. Gitu. Gue bikin strategi, gue jahit, gue ini, gue bla bla bla, gue gerak. Oh ternyata alhamdulillah dapat lagi untungnya. Itu lah bilang roda berputar. Selama kurang lebih 5 tahunan lah ya. 5 tahunan. Bisa dianggap yang beneran mas tahun kali ya, yang ada brand ya. Mulai dari awal gitu, misalnya dari awal itu sekitar 4 tahun ya. 4 tahun lah. 4 tahun. Itu pernah nggak sih? Itu kan lumayan lama gini, hitungan per tahun itu lumayan lama. Pernah nggak sih kebayang capek buat ngejalanin di dunia bisnis ini? Capek ukuran tiap orang kan beda-beda ya. Capek tuh manusiawi juga menurut gue gitu kan. Kalau capek istirahat, jangan berhenti yang penting. Gitu, gue sih punya prinsip gitu. Cuma gitu aja? Iya, kalau gue capek ya gue berhenti aja. Kan gue bilang, kalau misalnya emang kalau lu emang capek, terus lu masih punya target, ya lu juga nggak boleh ngeluh itu capek gitu. Tapi kalau misalnya lu udah mencapai target, lu capek ya lu istirahat dulu, nanti mulai lagi. Tapi jangan sampai berhenti gitu. Berhenti itu yang bikin bisnis lo mati gitu. Tapi kalau istirahat itu beda, karena setiap orang kayak punya batas masing-masing. Karena apalagi gue nggak punya tim, gue masih sendiri. Oh, individual. Gue sendiri semua. Kayak packing, nyari vendor kain, nyari tukang jahit, ngirim ke ke ekspedisi, itu gue sendiri pakai badan gue. Kuat. Makanya kan kalau dibilang capek, gue capek gitu. Tapi gue pengen buktiin gitu ke orang-orang kalau misalnya nggak ada hidup tuh yang gampang gitu. Salut. Iya. Kalau bisa dibilang kayak bokap gue selalu ngasih fasilitas apapun yang gue mau gitu ya. Tapi gue ngerasa itu bukan menjadi ladang gue untuk bersantai-santai. Nah, menarik buat dibahas. Kayaknya ada yang tinggal nih. Lu lulusan jurusan psikolog. Kenapa lu bisnis? Oke. Jadi gue ngambil psikolognya peminatan industri dan organisasi. Jadi di situ gue lebih banyak dipelajarin tentang gue nanti jadi HRD gimana, terus bikin iklan gimana, kayak gitu-gitulah intinya. Tapi di situ gue bisa membaca pikiran konsumen. Maksudnya gue diajarin untuk membaca minat orang gitu. Jadi gue pas bisnis, gue ya bisa dibilang gue bisa belajar sama orang lain, tapi untuk awal gue bisa pakai ilmu gue sendiri gitu untuk mencari minat orang. Kira-kira nih motif mana sih yang lagi rame? Kira-kira nih iklan pakai bahasanya kayak gimana? Lo jangan salah lo ya. Lo bikin iklan lo tuh nggak bisa sembarangan nulis. Lo nggak bisa sembarangan nulis kayak jual ini nggak bakal ada yang tertarik gitu. Tapi lo harus punya ilmunya gitu. Jadi semua tuh berdasarkan ilmunya gitu. Sekarang belajar dari mana aja. Tapi alhamdulillah gue di psikolog ini gue dapat beberapa ilmu yang tentang inilah gitu. Punya bekal gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau dibilang tadi kan bilang loh, Ipa bilang kalau keluarganya sendiri punya latar belakang yang apa aja bisa gitu. Pernah nggak sih dari orang tua pernah bilang ngapain sih usaha-usaha kayak gini? Ada tantangan dari nyokap gue sendiri. Nyokap gue sangat tidak pengen gue bisnis. Tidak setuju atau? Tidak setuju. Sama sekali. Dulu sama sekali. Karena ngelihat kayak apa sih mana sih hasilnya gitu. Mana sih hasilnya? Namanya orang tua pasti nanya. Pasti. Tapi kalau bokap ya itulah Allah Maha Adil, bokap gue ngedukung, nyokap gue rada tegas. Tapi itu bikin motivasi gue gimana caranya omset gue ini bisa nyampe ke nyokap gue. Maksudnya gimana caranya nyokap gue bisa menikmati hasil dari bisnis gue kayak gitu. Ya udah alhamdulillah sekarang udah mulai bisa membuktikan. Yang kita butuhkan cuma membuktikan dan mereka bisa jadi mendoakan. Awalnya tuh gue kayak mau minta doa aja kayak nggak tetap gitu. Tetap jadi inilah salah satu profesi gitu ya. Dia pengen jadi ini gitu kan. Terus kayak ya Allah kenapa ya? Kayaknya gue udah menunjukkan keseriusan gue kayak gini. Dulu gue kerja dari semester 4 di ledek ya. Di ledek kayak kuliah aja. Sekarang gue buktiin link itu penting.
betul bener banget sih. Makin kita banyak teman atau link ya, iya, makin kedepannya kita mau ngapainnya, mau bergerak kayak gimana juga enak gitu. Lebih luas. Iya, lebih luas. Tapi satu, tetap harus apa ya? Lu boleh nggak suka sama apa yang dibilang sama orang tua lu, tapi lu harus tahu gitu. Itu satu-satunya jalan yang lu punya sekarang gitu. Selain doa orang tua tuh lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi, oh ya, gue selain bisnis juga make up artis kan. Dulu gue make up artis semangat banget. Modalnya udah kayak modal motor. Oh ya, modalnya udah nyampe modal harga motor. Pas masih kuliah? Pas masih kuliah. Tapi bokap gue menentang karena gue perempuan dan keluar. Sekarang ya, kalau ini MA itu bokap. Karena nggak enak katanya perempuan keluarnya sebelum subuh. Kan gue kalau make upin jam 3, jam 4 gitu ya. Bokap gue bilang, cari yang lain yang bisa lebih syariat gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue kayak ya udah, berarti gue gerak di bisnis aja. Ya udah, make up itu kalau bisa dibilang gue rugi ya rugi, tapi gue lebih milih ya udah taat aja lah sama orang tua gitu. Tapi sampai sekarang masih kan? Masih, tapi cuma orang terpilih. Kayak teman-teman gue atau orang-orang yang memang rumahnya nggak terlalu jauh dari gue gitu. Karena gue mau menghargai pendapat orang tua gue. Dan bener, gue nutup, maksudnya gue rada membatasi makeup artis, di bisnis gue jalan gitu. Jadi yang penting kita nurut aja sih sama orang tua gitu. Berarti sekarang ini lebih dominan ke bisnis. Iya. Lu seriusin ke bisnis. Oh iya, gitu. banget. Nah, di bisnis ini menurut lo apa sih perkembangan di dunia musik ini di online kayak gitu? Kan lu udah lama gini ya. Itu lu bener-bener bisnis lu melalui via online atau kayak gimana gitu? Oh, gue dari dulu online, nggak pernah offline, dan kayaknya sih nggak bakal buka offline, nggak bakal buka toko. Nggak ada niatan gitu? Nggak ada bakal buka toko, tapi akan punya gudang gitu. Nggak tahu sih bakal buka toko apa enggak, tapi gue mikir kayak gue pengennya online aja sih gitu. Sampai kan. saat ini belum ada kepikiran buat toko? Belum, karena menurut gue kalau online itu bisa dibilang ya lu rugi barang doang. Kalau lu offline, lu rugi nyewa kontrakan kalau lu nggak nutup gitu kan, dan nyewa karyawan kalau lu nggak bisa stay di situ, dan rada menyita waktu lu sih. Waktu, bener iya. Sih, bener. Karena lu harus duduk di toko. Iya, bener. Sedangkan kalau online lu bisa bilang pengiriman hanya hari ini dan hari ini. Kita yang ngatur. Gitu. Jadi sebenarnya kita diajak berkembang sama zaman sih gitu. Iya, kita minum dulu kali ya. Iya. Maksudnya biar nggak seret gitu. Mantap. Ini gimana ya? Gue pakai masker. Oke, bukan. Ayo dulu aja. Kan di sini banyak nih sekarang juga di online banyak lah namanya orang modus jualan online terus nipu. Udah banyak korban lah, entah itu mau fashion atau apalah. Gimana sih cara mempromosikan bisnis lu kepada klien-klien lu kayak gitu? Gue dari awal itu memegang teguh yang gue produksi barang bagus sama pelayanan gue bagus. Nah, secara psikolog kan. Yeah. Jadi orang itu dilayani dengan ramah. Oh ya, sekarang gue ini ya, gue ada sedikit pengen ngasih sedikit bocoran aja. Boleh. Misalnya lu ke sebuah toko, misalnya adalah toko, misalnya kita boleh sebut brand nggak sih? Boleh. Ya coba lah ya, misalnya kayak boleh lah. Handphone gambar Apple sama handphone gambar ini gitu kan. Sebenarnya fungsinya kan sama ya. Tapi mereka ini menjual privacy, ya kan. Jadi yang dijual ini sebenarnya bukan produk bener-bener kasat mata kan. Lebih ke privacy. Misalnya apa? Kayak kalau yang si bintang Apple ini kan lo bisa menyimpan berkas-berkas dan privacy lu di iCloud lah kalau bisa dibilang kan ya gitu. Nah itu kan awalnya kan yang ada cuma si bentuk Apple ini kan. Nah, akhirnya lama-lama yang lain ikutan punya si Awan ya kan. Nah jadi itulah maksudnya kita tuh kadang kita harus bikin produk atau brand kita ini berbeda sama yang lain karena memang itu ciri khas bikin orang tertarik mungkin ya. Ciri khas produk itu kita harus punya gitu. Gue dari awal kalau barang itu jelek, gue kagak bakal mau gue jualin lagi. Kenapa? Sekali dia beli barang dari gue jelek, dia nggak akan beli lagi.
Dan dia pasti ngomong ke teman-temannya. Iya. Dan itu lebih ngaruh daripada lu nge-influence orang. Maksudnya kalau influencer, lu tahu dibayar, pasti bagusin produk. Tapi kalau dari mulut orang asli, ini bener nih berarti reviewnya gitu, testimoninya benar gitu. Makanya gue selalu jual barang yang bagus. Dan alhamdulillah sekarang terbangunlah rasa trust atau percaya dari customer. Oh kalau Kak Iva yang bikin produk bagus. Iya kayaknya banyak juga ya support iya. ya. Gue nih mau bocorin, harga kerudung gue 199, baju gue 149. Kalau bisa dibilang kok jilbab banyak mahal jilbab daripada baju. Tapi laku-laku juga. Karena pas orang pegang, ternyata mudah dibentuk, ternyata motifnya bagus gitu. Ternyata pinggirannya nih nggak gampang ketarik mesin cuci. Oh iya biasanya kan ujung-ujungnya gitu. Terus gue yang kayak, ya alhamdulillah kalau ternyata pesan yang ingin gue sampaikan sampai gitu. Jadi gue pengen kayak, ini loh produk gue bikin dengan hati. Jadi gue kalau misalnya orang beli produk, gue ada thanks cardnya. Terus gue bilang, semua produk yang dibuat di Habai Hanifa dibuat dengan hati dan semoga sampai di hati. Gitu. Patut dicontoh. Jadi kalau jualan jangan cuma barang, udah gitu. Lu tuh harus sayang sama customer lo. Lu tahu kenapa ada member dibuat di dalam dunia bisnis? Kan lo kalau beli apa, Mas mau jadi member. Iya benar. Sebenarnya mengikat lo. Database lo tuh nanti dicatat gitu ya. Jadi peminatan lo nanti dicatat. Jadi lo tuh bisa dikenal sama dia, ini kira-kira kalau ada barang ini, promo ini, dia berminat nggak ya? Iya. Sedalam itu marketing itu gitu. Jadi kalau lo mau bikin member, lo menguntungkan perusahaan sebenarnya. Dan itu bagus. Kalau nanti lo butuh sesuatu, lo tinggal cari di email lo gitu kan. Ini kira gue butuh ini, ada nggak ya gitu. Nyari diskon-diskon jadi gampang ya kan. Terus kalau member ada poin-poin. Nah itu salah satu pengen ngasih tahu perusahaan tuh sayang sama kita sampai mau ngasih diskon gitu. Nah itu sebenarnya rugi nggak sih kalau kita, ya pasti setiap usaha kita pasti ada kayak gitulah ya. Kalau dari perhitungannya ya lebih rugi cabut customer-nya sih daripada enggak. Iya, jadi seimbang lah kalau misalnya emang ada diskon, itu pasti setimbal dengan produk customer yang akan datang lagi. Kan biasanya gini, kalau udah karena member kita ketagihan, lu beli ini deh, cobain deh. Bener. Lu cobain deh beli ini gitu. Tapi kalau kita nggak ada diskonnya sama sekali, orang tuh jadi kayak yang mana aja tuh ada diskon. Gitu. Bener. Kita juga harus bersaing gitu. Tapi jangan pernah ngomong gue punya barang termurah. Itu bikin orang nggak punya pride, nggak punya value. Pakai barang termurah dong. Ini mindset. Nah psikologi itu. Gue nggak pernah jual barang gue ngiklanin ini barang termurah, nggak pernah. Tapi gue bilang ini barang sesuai harga. Oh berarti itu termasuk tips juga nih? Iya dong. Berarti bagi yang mulai usaha jangan pernah gimana? Jangan pernah jual mempromosikan barang. Kayak saya jual barang termurah. Ya orang nggak, kalau orang yang suka beli barang bagus kayak malu nggak sih kalau beli barang ada termurahnya. Tapi kalau misalnya saya menjual barang harga dan kualitas yang sama kayak gitu. Lo tahu salah satu restoran The Coast lah ya gue sebut. Harga bintang 5, harga kaki 5, rasa bintang 5. Itu maksudnya. Jadi dia nggak pernah bilang kalau dia termurah, tapi dia pakai bintang. Nah itu salah satu diksinya gitu. Kalau ngomongin marketing panjang sih. Iya bener sih, nggak ada habisnya ya. Nggak akan bisa dalam satu talk show. Tapi yang gue liatin dari beberapa tahun ini ya lumayan lah gitu perkembangannya usaha lu. Dan gue juga ngeliat kayaknya setiap hari gak sih kayak ada masukan endorse kayak gitu? Kalau gue tuh endorse itu termasuk ini gak sih emang penghasilan lu atau gimana? Termasuk gak sih di dunia ini lu? Kalau gue, jadi gue nggak pengen Instagram gue nih bilang selebgram tukang jualan, karena gue emang nggak bikin itu menjadi mata pencarian gue. Nggak salah orang mau nyari mata pencarian dari situ, tapi gue tidak memilih itu. Gue lebih memilih di bisnis, karena emang gue ya kalau endorse rada milih-milih yang sesuai gue aja gitu. Misalnya gue Kak mau nggak aku endorse krim malam, krim siang, sedangkan gue nggak pakai krim malam dan krim siang gitu. Gue nggak mau menghancur. Gue bukan tolak, gue bilang maaf mbak, ini belum sesuai dengan saya gitu. Apa yang marah-marah? Sombong lu, belum seberapa followersnya gitu kan? Gue nggak ambil hati, gue bilang kayak ya ini value gue, ini nilai gue. Makanya orang tuh wajib punya prinsip karena itu gitu. Jangan pernah mau digentarkan karena perkataan orang, karena nggak ngaruh sama hidup kita juga kan. Berapa sih yang kayak gitu, sedangkan yang menghargai kita lebih banyak. Jadi gue kayak kalau endorse gue bisa bilang penghasilan ada, tapi nggak yang gede banget gitu, nggak.
gitu. Tapi kalau ada kerjasama dari brand misalnya gede aja, gue baca dulu kontennya. Kalau kontennya nggak masuk sama gue lepas walaupun gede bayarannya. Karena itu membuat Instagram gue akan berubah kalau misalnya gue asal masukin endorse. Ya benar-benar. Lu pernah nggak lihat selebgram yang lo lihat, lo kan skip aja kalau review? Iya. Karena kebanyakan sama karena apaan aja masuk. Iya. Nah, gue nggak mau yang kayak gitu. Gue mau ada kok tiap gue endorse dilihat sama orang. Kenapa? Oh, ini kayaknya sesuai sama Kak Iva. Dan yang ngerasa mirip sama gue, alirannya pasti nonton. Ikut. Nah, dan pasti beli insya Allah gitu. Betul. Menarik. Selama di dunia bisnis ini ada nggak sih harapan atau impian yang belum tercapai? Oh, banyak banget. Harapan dan impian gue pengen punya pabrik kain. Semoga dijaga sama Allah secepatnya. Amin. Gue pengen punya ribuan karyawan yang bisa Allah sejahterakan lewat gue. Gue pengen juga kayak pengen menggerakkan lokal pride gitu. Jadi gue pengen, ini kan gue brand lokal bahasanya. Ya. Gue pengen ini go internasional gitu. Apalagi ini gue fokus lebih banyak baju tertutup. Jadi gue pengen orang-orang lebih banyak pakai baju tertutup sih gitu. Ya terbaik ya. Baik, alhamdulillah. Dan terakhir nih. Iya. Terakhir. Kunci sukses itu masih mungkin kawan-kawan CS gue ini mau tahu tipsnya gitu. Okay. Di usia bisa dibilang muda dan sampai sekarang itu sukses ya, perjalanannya banyak lika-liku dan sekarang bisa dibilang sukses lah. Itu gimana sih kuncinya? Oke, dari gue pribadi kalau misalnya gue dibilang sukses sama orang yang lain, gue masih jauh dari kata sukses. Tapi untuk menenangkan hati diri sendiri gitu ya, gue suka bilang alhamdulillah lo udah nyampe pencapaian ini gitu kan. Yang pertama, kalau mau ngelakuin sesuatu harus niat. Niat dalam arti bukan cuma ngomong, disusun, ditulis, lu punya target apa 5 tahun ke depan gitu. Di saat lu udah nulis target lu apa, lu tulis caranya mencapai target lu tuh apa. Lu harus bikin kayak catatan gitu lah ya. Kalau lu bilang itu ribet ya emang udah nggak usah jadi orang sukses lu kalau nggak mau ribet. Betul. Iya, lu harus ribet kalau mau jadi sukses. Gak ada orang bangun-bangun kaya, nggak ada orang bangun-bangun punya pabrik, nggak ada gitu kan. Jadi lu harus ribet intinya, lu harus suka ribet gitu ya. Terus abis lo catat cara-caranya, lo berdoa sama Tuhan. Karena gimana pun kita berencana, Tuhan yang berkehendak. Kita mau cari duit kayak apapun, kalau belum rezeki kita nggak bakal ke kita, gitu. Jadi kayak ya kemarin lah ya pasti banyak banget nih. Kan kemarin Ramadan ya. Dunia fashion tuh kalau Ramadan tuh ambro-ambro kan mau lebaran coy, ya kan? Mungkin melonjak tinggi. Taunya ditutup lah sama Allah ya kan? Nih kalian puasa dulu nih yang kaya-kaya. Kita bagi-bagiin dulu, ya kan? Kalau kita nggak percaya sama Tuhan kan susah ya menerima kayak gitu. Jadi gue intinya banyakin berdoa, terus juga gini. Kalau misalnya bisnis itu gue lebih ke kalkulator Tuhan daripada ke kalkulator manusia. Kenapa? Kalau ke kalkulator manusia, gue mau cerita dikit. Jadi gue pernah ngirim barang ke Pekanbaru apa Kendari, pokoknya harga ongkirnya 60.000 lah. Luar pulau. Iya luar pulau lah, jauh gitu kan. Ternyata gue kirim salah produk, salah motif. Itu pure salah gue dong. Apa yang lo rasain dan apa yang lo lakukan? Itu ya namanya orang luar gitu marah-marah kan sama gue. Mbak, kok saya mesen yang ini dikirimnya yang ini? Gue balas, mohon maaf Mbak, itu murni kesalahan saya kirim produk yang benar dan produk yang salah Mbak simpan aja buat Mbak. Kalau pakai kalkulator manusia rugi nggak gue? Rugi. Ya udah, gue pakai kalkulator Tuhan biar nggak pusing. Dibalasnya lebih banyak gitu. Jadi kebaikan sekarang tuh nggak bisa kayak lu kalau bikin baik hari ini, besok lu dibikin baik juga nggak bisa. Ya ntar mungkin tahun depan lu baru dibalas kayak gitu. Sabar aja, sabar. Manusia terus sabar, santuy, berdoa sama Tuhan gitu. Pokoknya kalkulator Tuhan tuh udah terbaik lah gitu. Apalagi kalau kita muslim, kita tahu namanya sedekah tuh pasti dapat pahala. Nah itu, gua anut itu karena gua muslim gitu. Oke, cukup menarik pembahasan hari ini. Jangan jangan pengen yang instan. Iya benar. Lu kalau instan, bisnis lu kayaknya instan juga. Ya, betul, tapi kalau lu merangkap, bisnis lu jadi lama gitu, bagusnya, jayanya. Dan pentingnya gini, kalau lu punya bisnis, kalau lu masih hidup, dia jaya itu biasa. Tapi kalau bisnis lu meninggal dia masih jaya, berarti luar biasa. Luar biasa. Iya kan?
Oke, mungkin itu aja mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih atas platformnya bisa share sama teman-teman gue. Terima kasih juga buat hari ini udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Quest buat kawan-kawan CS yang baru mulai usaha, tetap semangat. Tetap semangat. Usaha itu banyak lika-likunya. Wah, bukan lagi. Jangan instan. Pokoknya selagi lu bisa, lu yakin, jalanin terus. Pasti ada gitu. jalan. Pasti ada jalan, ya kan? Betul. Gue juga pasti banyak kan kali ke hidup. Betul banget, betul banget. Gitu. Nanti apa nama? Oh ya, jangan lupa follow usaha gue. Jangan cuma follow, look and buy. Oh, amin ya kan? Silakan kalau tertarik beli, gue nggak boleh maksa orang beli ya kan? Follow dulu, kalau tertarik langsung beli, bisa di @habayhanifa dan nanti ada di iya di caption ya. Siap, oke. Kita tutup. Semoga video ini bermanfaat buat ya. kalian semua. Yang baik-baiknya diambil, yang buruknya jangan diambil ya. Betul. Oke. Sekian dari gua Rian dan gue Iva. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Sobat CS.